Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa. Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada dua orang, ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis. Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya sama-sama baik. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga yang bawah, yang satu dinaikkan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi. Yang dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya. Kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Sehingga sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak, apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami berdua nilainya sama, tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya tidak? Kata Allah, karena dia memintanya sewaktu hidup di dunia, dan kamu tidak pernah memintanya kepadaku. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa, jangan ditinggal. Doa, doa perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustadzah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu. Ketika kedatangan beliau ke Indonesia, namanya Hubabah Syarifah bintul Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik Ribat Bayda di kota Bayda, Yaman sana itu. Sehingga sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Hubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib. Saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, nggak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan. Beliau kemudian berkata, Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang soleh. Iya, Bib,
pengen banget Bib. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu. Saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin, Bu. Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam, ibu tahajud beberapa rakaat, kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu sampaikan kepadaku, atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bib. Pulang dikerjain. Nah, itu perempuan kalau solehah gitu tuh, kalau dengar kebaikan, sami'na, saya dengar, kemudian saya patuhi. Ini yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, ya Allah tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah, solehkan dia ya Allah. Tolong pandang anak saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Saya nggak ngerti cara melakukannya ya Allah. Seperti mana engkau telah menjadikan anak-anak dari hamba-hambamu yang soleh salehah. Kau jaga mereka, jaga pula lah anakku ya Allah. Jauhkan dari segala dosa-dosa, jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan. Tolong jaga anak saya ya Allah. Terus didoain anaknya, didoain anaknya. Malam demi malam, malam demi malam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, doa itu bukan instan. Doa itu tidak seperti kamu nyeplok telur sekarang mateng sekarang, enggak gitu. Doa itu Allah mau lihat kesungguhan hatimu dalam meminta. Perlu waktu yang sering kali tidak sebentar, sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhanmu. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah. Dek, kalau doamu belum diijabah, jangan nyerah. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Ingat-ingat ucapan saya. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu itu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Doa terus. Kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian anak yang dulu pernah membuat ibunya menangis karena kenakalan anak tersebut, karena ketidaksolehan anak tersebut, sekarang telah menjadi seorang anak yang dapat membuat ibunya tersenyum bangga. Di usia-usia hampir 20-an tahun, anak tersebut menjadi anak paling soleh di kampungnya, hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 bacaannya, qiraatus sab'ah. Anak yang jauh dari kenakalan-kenakalan remaja, anak yang dekat dengan para ulama, anak yang mengetahui banyak ilmu agama, anak yang menjadi sangat soleh, idaman semua para orang-orang tua. Jangan nyerah, jangan nyerah.
Jika kehidupan membuatmu tersungkur, itu adalah waktumu untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa hingga Allah mengijabah doa-doamu itu. Saya ulangi, jika badai kehidupan membuatmu jatuh tersungkur, itu adalah saat yang tepat untukmu membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa-doamu, berbisik di bumi, namun suaramu didengar hingga ke arsy. Saat itulah Allah akan mengijabah doamu itu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa.